Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali pada pelajaran fikih, ya. Pelajaran fikih tentang jual beli Islam. Ya, sebelum kita memulai pelajaran fikih, marilah seperti biasa kita bacakan suratul Fatihah dan doa belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya, pelajaran yang lalu pernah kita sudah memberikan pelajaran pengertian jual beli, kemudian rukun jual beli, dan sekarang adalah C, syarat-syarat sah jual beli. Halaman 49, silakan kalian buka anak-anak sekalian. C, syarat-syarat sah jual beli. Jual beli dapat terlaksana dan hukumnya sah apabila masing-masing syarat sah jual beli itu terpenuhi. Misalnya, syarat penjual dan pembeli terpenuhi. Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan terpenuhi. Pertama, syarat penjual dan pembeli. Agar jual beli yang dilakukan dapat terlaksana dan sah, penjual dan pembeli harus memenuhi syarat berikut. A. Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal agar tidak tertipu dalam jual beli. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 5, "Wala tusufaha'a amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama." Artinya, dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu. Quran Surah An-Nisa ayat 5. B. Jual beli dilakukan atas kemauan sendiri, tidak dipaksa, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." La ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Quran Surah An-Nisa ayat 29. Kemudian yang C, keadaan barang yang diperjualbelikan itu tidak mubazir,
ya. Artinya barang itu harus bermanfaat. D. Penjual dan pembeli sudah baligh atau dewasa. Akan tetapi anak-anak yang belum baligh dan mengerti jual beli barang-barang kecil dapat dibolehkan mengadakan jual beli. Misalnya jual beli koran dan buku-buku. Oke, itu tadi syarat sah penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua, syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Syarat uang dan barang yang diperjualbelikan. Uang yang dipergunakan untuk membeli dan barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. A. Keadaan barang suci atau dapat disucikan. Benda najis tidak sah diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Seperti kulit bangkai yang belum disamak. Disamak itu artinya dibersihkan ya. Jadi kulit bangkai yang belum dibersihkan, yang belum menjadi manfaat. Kalau sudah disamak, dibersihkan di kulit itu jadi manfaat. B. Barang yang diperjualbelikan mempunyai manfaat. Tidak boleh memperjualbelikan suatu barang yang tidak ada manfaatnya. C. Barang yang diperjualbelikan adalah milik si penjual atau milik orang lain yang diwakilinya. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut, La bai'a illa fima tumlik. Rawahu Abu Daud. Artinya tidak sah jual beli kecuali pada barang yang dimiliki. Ya, jadi kalau kita menjual milik orang lain itu tidak sah, ya. Harus miliki kita kecuali kita dapat izin atau dapat kuasa untuk dipersilahkan untuk menjualnya, gitu. Kemudian D. Barang yang diperjualbelikan dapat diserah terimakan sehingga tidak terjadi penipuan dalam jual beli. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, An Abi Hurairah qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung tipu daya. Gharar itu tipu daya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang kemudian barang yang diperjualbelikan dapat diketahui si penjual dan si pembeli, baik bentuk, zatnya, kadarnya atau ukurannya, maupun sifat-sifat dari barang tersebut, ya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi di D. Membedakan jual beli yang diperbolehkan dan dilarang. Kita lanjut ya. Pernahkah kalian melihat suatu kejanggalan dalam jual beli yang biasa terjadi di pasar tradisional? Ya. Ini tugas ya, jangan dikerjakan dulu. Para ulama bersepakat bahwa hukum jual beli adalah boleh, halal, bahkan merupakan sebaik-baik usaha bagi manusia. Jual beli merupakan salah satu cara untuk menghasilkan rezeki bagi keluarga dengan jalan suka sama suka tanpa paksaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 275.
Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Pada dasarnya jual beli yang dilakukan dengan rukun dan syarat-syarat yang terpenuhi, jual beli tersebut sah dan tidak terlarang. Akan tetapi ada bentuk-bentuk jual beli yang tidak memenuhi rukun atau syarat-syaratnya yang meragukan. Bentuk jual beli demikian itu dilarang. Barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan menurut ajaran Islam adalah barang-barang yang menimbulkan kerusakan, baik kerusakan diri maupun lingkungannya, seperti jual beli ganja, morfin, ekstasi, dan minuman-minuman yang memabukkan, serta barang-barang yang dapat menimbulkan kemudaratan bagi penjual ataupun pembeli. Jual beli barang-barang seperti itu hukumnya haram dan jual belinya tidak sah. Ya, sedikit lagi ya. Selain jual beli yang tidak sah, seperti disebutkan di atas, ada jual beli yang sebenarnya sah tetapi terlarang. Bentuk jual beli yang terlarang dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, dilarang karena memperjualbelikan barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, misalnya barang yang najis dan makanan yang membahayakan kesehatan. 2. Dilarang karena riba, misalnya menjual barang dengan harga yang lebih mahal dengan sistem kredit atau cicilan yang mahal. 3. Dilarang karena samar-samar, misalnya jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan atau jual beli buah yang belum masak ya. 4. Dilarang karena bersyarat, misalnya Joko akan membeli ayam Jono jika ia menemukan uang di jalan, misalnya. 5. Dilarang karena menipu atau curang, misalnya jual beli barang yang sudah dibeli orang lain atau menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Itu tidak baik ya. Baik anakku sekalian, nanti kita lanjutkan di tentang khiyar. Apa itu khiyar? Nanti kita bahas di video selanjutnya. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian semua ditonton ya, jangan sampai tidak ya, karena kondisi masih seperti ini. Nanti kalau ada yang tidak mengerti silahkan bertanya di kolom pertanyaan ya, misalnya. Nah, nanti kita adakan Zoom dengan Pak Malik ya. Ada yang misalnya belum paham tentang ini, nanti kita adakan Zoom. Baik anakku sekalian, sampai di situ dulu, sampai di sini dulu pelajaran kita ya. Jangan pada bosan, jangan pada lemah, harus semangat di dalam menghadapi segala problematika hidup ya. Islam itu harus semangat, anak generasi Islam. Baik, Bapak akhiri,
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.